Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kalista Gaa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas dasar biomedik. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja pokok pembahasannya? Yuk kita simak. Nah, pokok pembahasan di sini yaitu definisi sistem pencernaan, jenis-jenis sistem pencernaan, fungsi sistem pencernaan, organ sistem pencernaan dan fungsinya, mekanisme kerja sistem pencernaan, gangguan pada sistem pencernaan, serta upaya pencegahannya. Yang pertama-tama, kita akan membahas mengenai definisi sistem pencernaan. Secara umum, sistem pencernaan merupakan kumpulan organ-organ yang berfungsi untuk mencerna zat gizi yang terkandung dalam makanan menjadi bentuk yang paling sederhana sehingga dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, menurut para ahli, dilansir dari Institute of Diabetes and Digestive System and Kidney Disease, sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan yang juga disebut saluran GI atau saluran pencernaan dan hati, pankreas, dan kantong empedu. Saluran GI atau saluran pencernaan ini adalah serangkaian organ yang berlubang yang tergabung dalam tabung panjang yang memutar dari mulut ke anus. Sedangkan menurut Man Anatomy, sistem pencernaan adalah sistem pengolahan makanan pada tubuh manusia. Seluruh sistem pencernaan adalah dalam bentuk tabung yang panjang, berongga, memutar, dan berputar yang disebut saluran pencernaan yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir ke anus. Kemudian menurut Ensiklopedia Britannica, sistem pencernaan manusia yaitu sistem yang digunakan dalam tubuh manusia untuk proses pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia terutama terdiri dari saluran pencernaan atau serangkaian struktur dan organ yang dilewati makanan dan cairan selama pemrosesan menjadi bentuk yang dapat diserap ke dalam aliran darah. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis sistem pencernaan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, jenis sistem pencernaan dibagi ke dalam dua jenis atau ke dalam dua bentuk, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan, serta bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan sistem pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan makanan kimiawi atau pencernaan makanan secara kimiawi ini bertujuan untuk mengunyah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Nah, yang berikutnya adalah mengenai fungsi sistem pencernaan secara umum. Nah, sistem pencernaan pada manusia memiliki fungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi yang berasal dari makanan yang kemudian diubah menjadi energi yang diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan dalam tubuh, serta aktivitas yang dilakukan sehari-hari, seperti bernapas, bergerak, bekerja, ataupun belajar. Sekarang kita masuk ke bagian organ sistem pencernaan dan fungsinya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, organ sistem pencernaan itu ada mulut, kemudian sebenarnya di sini ada faring atau tenggorokan, ada kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Nah, yang pertama-tama adalah rongga mulut atau vakum oris. Nah, dalam rongga mulut ini ada dua organ pencernaan, yaitu gigi atau dentir dan lidah atau lingua. Ada juga kelenjar ludah atau air liur. Nah, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah itu, enzim akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu faring atau tenggorokan dan kerongkongan atau esofagus. Nah, tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut akan masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Nah, jadi kira-kira seperti ini ilustrasinya. Ketika makanan ditelan dari mulut, kemudian akan melalui faring atau tenggorokan dan kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah,
pada dinding kerongkongan ini terjadi gerakan peristatik, yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanan menuju lambung. Kita masuk pada bagian lambung atau abdomen. Nah, bagian-bagian lambung ini terdiri dari otot sphinkter atas yang fungsinya untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Kemudian sebelum otot sphinkter atas ini ada kardiak. Nah, kardiak ini merupakan bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus atau kerongkongan. Kemudian ada fundus yang bentuknya seperti kubah, letaknya itu berada di atas badan lambung. Nah, ini badan lambung. Kemudian ada pilorus atau terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Kemudian ada otot sphinkter bawah yang fungsinya itu untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Nah, dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pepsin. Nah, pepsin ini merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian ada asam klorida atau HCl. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, kemudian fungsi dari lambung ini untuk mencerna protein, menyimpan makanan kira-kira selama 2-3 jam, kemudian mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Kemudian setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Nah, yang keempat ini ada pankreas, hati, dan kantung empedu. Nah, pankreas, hati, dan kantung empedu ini seperti kita lihat pada gambar. Nah, hati itu di sini. Kemudian pankreas ini yang berwarna kuning. Kemudian ada kantung empedu. Nah, hati di sini adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kemudian empedu. Nah, empedu tersebut akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Selain itu, kantung empedu ini berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus dan hati yang akan menghasilkan empedu. Sedangkan si pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melalui dinding usus halus. Organ pencernaan yang kelima adalah usus halus. Nah, usus halus ini merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya itu berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus ini bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Organ pencernaan yang keenam adalah usus besar. Nah, usus besar ini merupakan organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Nah, hal ini terjadi karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan untuk kemudian membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, dalam usus besar ini ada beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari sisa makanan. Kemudian ada rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu ada juga umba cacing. Nah, umba cacing ini merupakan bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Nah, bagian ini biasa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Yang terakhir adalah anus. Nah, anus ini merupakan lubang terakhir atau bagian terakhir dalam sistem pencernaan yang letaknya itu tuh mendekat bagian luar tubuh. Nah, anus merupakan saluran sepanjang 5 cm yang berada di bawah rektum. Nah, rektum tuh yang ini. Nah, ini rektum. Nah, si anus ini berada 5 cm di bawah rektum. Nah, fungsi dari si anus ini yaitu sebagai tempat pembuangan sisa makanan atau feses atau tinja. Berikutnya adalah mekanisme kerja sistem pencernaan. Nah, yang pertama adalah pada bagian mulut. Nah, makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut ini seperti gigi dan lidah, serta kelenjar ludah. Nah, di dalam organ-organ ini ikut mengambil bagian dalam proses pencernaan. Nah, di dalam mulut ini makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau tenggorokan
yang berupa persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Kemudian setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini makanan akan didorong menuju lambung. Nah, gerakan mendorong ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah itu, ketika sudah sampai di lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Nah, secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin dan renin. Kemudian secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Nah, setelah itu, dari lambung, makanan akan didorong ke dalam usus besar, ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus, sari-sari makanan ini diserap. Kemudian dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, fungsi usus besar ini adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Kemudian yang terakhir adalah makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Jadi prosesnya itu dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan melalui tenggorokan atau faring, kemudian ke lambung. Setelah itu masuk ke usus halus, didorong ke usus besar, kemudian terjadi proses penyerapan lagi di sini, penyerapan air dan mineral, kemudian masuk melalui rektum, dan yang terakhir adalah di anus. Nah, bagian berikutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan. Nah, gangguan ini yang ada pada sistem pencernaan diantaranya konstipasi. Nah, konstipasi atau sembelit ini terjadi karena penyerapan air pada sisa makanan di usus besar berlangsung secara berlebihan. Akibatnya feses menjadi padat serta kering dan sulit dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah diare. Nah, diare ini dipicu oleh infeksi bakteri atau protozoa pada usus besar. Infeksi yang terjadi mengakibatkan proses penyerapan air di usus besar terganggu yang membuat feses jadi cair. Yang ketiga adalah tukak lambung. Nah, tukak lambung atau appendistis ini yaitu infeksi appendix atau si umbai cacing tadi yang bisa menjalar ke usus buntu dan usus besar serta menyebabkan radang selaput rongga perut. Yang keempat yaitu appendistis. Nah, appendistis sendiri merupakan infeksi appendix atau umbai cacing yang bisa menjalar ke usus buntu dan usus besar serta menyebabkan menyebabkan radang selaput rongga perut. Kemudian ada serostomia. Nah, serostomia ini termasuk penyakit pada rongga mulut karena rendahnya produksi air liur sehingga mulut menjadi kering dan makanan tidak dicerna dengan baik. Nah, bagaimana upaya pencegahannya? Nah, upaya pencegahannya di sini yaitu yang pertama kita harus makan banyak serat. Maksud saya adalah makan makanan yang mengandung serat setiap hari. Kemudian harus mengunyah makanan dengan cukup. Nah, mengunyah makanan salah satu bagian yang paling penting sebenarnya dari proses pencernaan. Namunnya tidak hanya membantu memecah makanan, namun juga merupakan tanda dari kelenjar ludah, lambung dan usus kecil untuk mulai melepaskan enzim pencernaan. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga secara teratur dan menghindari stres. Yang keempat, jangan terlalu sering menggunakan antasida. Nah, antasida di sini adalah obat lambung, biasa kita sebut dengan obat lambung atau obat MAC. Dan yang kelima itu suplemen enzim pencernaan.